Eternal Secret King, Chapter 311. Bab 311, Penyesalan. Di bawah tatapan waspada semua orang, di depan semua inti emas yang menyapa dengan kepalan tangan, Su Zimo datang ke hadapan Xuan Yi dan Liu Hui. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, murid puncak etiril, Su Zimo, memberi salam kepada Master Puncak. Bei anak baik, cepat, bangun. Xuan Yi bergegas maju dan mengangkat tangan Su Zimo dengan emosional. Jadi, nama asli Tuan Mo adalah Su Zimo. Mo masih sangat muda, dia hanya di yayasan pendirian. Bukankah semua orang mengatakan bahwa etiril pik buruk dalam penyempurnaan senjata? Mengapa monster seperti itu muncul entah dari mana? Ini fenomenal. Banyak Golden Core bergumam pelan saat mereka menatap Su Zimo dengan rasa ingin tahu. Liu Hui berbalik dan menyeka air matanya, tertawa dan berkata, Xuan Yi, berhentilah menariknya. Biarkan dia duduk di kursinya. Benar, benar. Xuan Yi tersentak dan menjawab, cepatlah. Kita akan bicara ketika kita kembali. Kami punya banyak waktu. Ya, Su Zimo mengangguk dan berbalik untuk terus maju. Tatapannya mendarat di Perfected Being Changlang yang tidak jauh darinya. Mata mereka bertemu. Su Zimo tersenyum. Makhluk sempurna Changlang memelototi Su Zimo yang mendekat dengan wajah pucat. Dia benar-benar tidak bisa tersenyum. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 tahun lalu, ketika dia mendengar bahwa Su Zimo juga telah menjadi seorang kultivator, Changlang hanya tertawa acuh tak acuh. Tidak mungkin Su Zimo bisa mengejarnya bahkan jika yang pertama telah melangkah ke kultivasi. Di matanya, Su Zimo masih semut yang sama yang bisa diinjak-injak, ditekan, dan ditindas sesuka hatinya. Namun, semut kecil itu hanya tumbuh sedikit lagi. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, seperti apa identitas, kekuatan, dan statusnya. Bahkan koneksi yang dia kumpulkan selama 200 tahun terakhir sudah lebih dari cukup baginya untuk menghancurkan Su Zimo itu. Tapi sekarang, saat Su Zimo menginjakkan kaki di karpet emas, makhluk sempurna Changlang menyadari bahwa selain kekuatannya sendiri, semua kelebihannya sudah tidak ada lagi. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Su Zimo dalam hal status, pengaruh, dan koneksi. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Mo. Sebulan yang lalu, tepat di pintu masuk Mo Spirit Weapon Workshop, Su Zimo berjanji bahwa kepalanya dapat ditukar dengan senjata roh tingkat tinggi. Pada saat itu, makhluk sempurna Changlang dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak inti emas tergoda, beberapa dari mereka bahkan mengungkapkan niat membunuh mereka. Jika bukan karena fakta bahwa dia berada di ibu kota dan tidak ada yang berani bertindak gegabah, ada kemungkinan besar dia akan diserang secara massal. Itulah cara unik di mana takdir bekerja. Di masa lalu, makhluk sempurna Changlang dapat menghapus kehidupan Su Zimo dengan jentikan jarinya. Namun kini, kepalanya hampir habis hanya karena janji dari Su Zimo. Saat dia melewati makhluk sempurna Changlang, Su Zimo berhenti sejenak dan berbalik untuk melirik dengan acuh tak acuh. Pandangan sekilas itu membuat tulang punggung Changlang merinding. Dia menyadari bahwa pemuda lemah di masa lalu sekarang menjadi duri yang dalam di dagingnya. Di alun-alun, lebih dari 100.000 penggarap pendirian yayasan tertegun. Terlepas dari semua orang dari puncak etiril yang bersorak, para pembudidaya lainnya memiliki ekspresi yang kompleks. Sebelumnya, semua orang mengira Su Zimo adalah lelucon. Hanya pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka adalah lelucon yang sebenarnya. Jun Hao dari Sekte Azure Frost menghela nafas panjang. Meskipun dia sudah menduganya, pukulannya masih agak besar ketika hasilnya benar-benar diketahui. Tao Feng dari Sekte Api Sejati memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Setiap kali dia mengingat apa yang baru saja dia katakan, wajahnya menjadi lebih pucat. Hei, rekan Daois Tao Feng, kamu sepertinya kesal ketika kakakku mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat. Little Fatih bertanya sambil menyeringai. Ekspresi Tao Feng muram saat dia tetap diam. Cek, cek, cek. Sedikit gemuk mengerutkan bibirnya dan bertanya, ya ampun, siapa yang begitu sombong sehingga dia ingin bersaing dengan saudaraku dalam hal penyempurnaan senjata? Kenapa dia diam saja sekarang? Jangan jadi pengecut. Tao Feng mengatupkan giginya dan menggigil. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia telah mengatakan terlalu banyak sebelumnya. Tapi sekarang, setiap kata yang dia ucapkan dihantamkan kembali ke wajahnya, menyebabkannya terbakar. Di samping Tao Feng, seorang pria dingin dan jahat berdiri memelototi Su Zimo di area penonton dengan niat membunuh di matanya. Mengingat bahwa dia telah memprovokasi Su Zimo sebelumnya, si Yutang merasa sedikit bersalah dan tertawa terbahak-bahak, siapa sangka dia adalah Tuan Mo. Hahaha. Tidak ada yang peduli padanya jadi itu sedikit canggung. Bukankah itu benar, saudari junior? Si Yutang menoleh untuk bertanya. Sen Mengki yang berada di sampingnya sepertinya tidak mendengar apapun. Dia menatap kosong ke area penonton di mana sosok itu semakin jauh dan semakin tinggi, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Seketika, banyak hal masuk akal baginya. Mengapa Tuan Mo mengirim pesan itu untuk tuannya, makhluk sempurna Changlang, untuk berlutut sebulan yang lalu? Mengapa Su Zimo berani menyatakan bahwa Tao Feng tidak memenuhi syarat? Mengapa Su Zimo acuh tak acuh saat menyebut Tuan Mo? Mengapa Su Zimo memandangnya dengan aneh ketika dia menyebut Tuan Mo? Mengapa bahkan putri ketiga dari Great Zhou akan pergi? Mengapa? Semua pertanyaan itu bisa dijelaskan dengan satu jawaban. Su Zimo adalah Tuan Mo. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa seperti orang bodoh. Tindakan sang putri tanpa sadar telah membentuk banyak musuh yang kuat untukmu. Mari kita lihat bagaimana Anda menangani berbagai hal nanti. Sen Mengki menertawakan dirinya sendiri ketika dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Su Zimo tidak perlu berurusan dengan banyak hal. Saat dia mengungkapkan identitasnya, itu sudah lebih dari cukup. Sen Mengki bingung. Sekali waktu, dia berpikir bahwa dia akan terbang melintasi langit setelah menerima satu dari sejuta afinitas abadi. Dia berpikir bahwa dia akan dipisahkan dari Su Zimo dan menjadi seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda darinya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari, semua yang dia miliki dalam beberapa tahun terakhir tidak ada artinya di depan Su Zimo. Hidupnya mungkin lebih rendah dari satu janji Su Zimo. Saat itu juga, Sen Mengki menyesal. Tak lama kemudian, Su Zimo tiba di area penonton kedua yang hanya ada satu kursi kosong. Itu adalah kursi yang berada di bawah satu orang dan di atas semua orang, salah satu yang berperingkat setara dengan para pangeran, putri, dan kepala pelayan rumah lelang harta karun langit. Kaisar menunjuk dan berkata, lanjutkan. Su Zimo mengangguk. Ji Yaoxui ada di samping kursi kosong. Keduanya tersenyum satu sama lain. Saat Su Zimo duduk, embusan angin harum bertiup. Tepat setelah itu, orang lain muncul di sisi lain Su Zimo.
Dia berbalik dan sedikit terkejut. Demones Ji telah memindahkan kursinya dan berlari ke sisi kirinya untuk memerasnya. Dengan demikian, kursi Suzimo terjepit di antara kedua putri. Batu pelan, Suzimo langsung terlihat gelisah. Hehe, aku akan duduk di sini. Iblis wanita Ji terkekeh. Ji Yaoxue menatap adik perempuannya dengan penuh perhatian dan menggelengkan kepalanya untuk tersenyum. Para pangeran tampaknya memahami temperamen Demones Ji dan tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Sebaliknya, mereka mengangguk ke Suzimo sebagai bentuk sapaan. Jantung Suzimo berdetak kencang. Meskipun tidak ada yang tahu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tawa Demones Ji aneh. Aku ingin tahu apa yang sedang dipikirkan oleh iblis wanita ini. Mengernyit diam-diam, Suzimo menatap lurus ke depan. Saat itu, suara kaisar bergema ke segala arah. Biarkan kompetisi sekte resmi dimulai. Eternal Secret King, Chapter 312. Bab 312, saya akan mengajari Anda cara memperbaiki senjata. Aturan kompetisi sekte sama dengan yang sebelumnya. Untuk 4 daftar peringkat roh, jimat, eliksir, dan senjata, kami akan memilih masing-masing 10 besar sebagai pakar untuk kompetisi tahun ini. Ke-10 orang di Spirit Ranking dapat memilih seni roh yang mereka sukai, ke-10 pada peringkat jimat dapat memilih metode jimat, ke-10 pada peringkat eliksir dapat memilih resep eliksir, ke-10 di peringkat senjata dapat memilih senjata roh tingkat superior. Tentu saja, selain itu, akan ada hadiah berupa banyak batu roh. Dinasti Zhou Agung telah berdiri selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah bertahun-tahun akumulasi dan warisan, pasti akan ada banyak keterampilan rahasia dan resep obat mujarab di gudang harta karun mereka. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan mungkin punah dan itu pasti cukup menggoda pembudidaya manapun di luar sana. Kebanyakan penggarap pendirian yayasan hanya menggunakan senjata roh kelas menengah. Untuk penggarap pendirian yayasan, senjata roh kelas atas sangat menarik. Tentu saja, yang paling penting adalah orang-orang di daftar peringkat bisa memasuki medan perang kuno untuk berlatih selama setahun. Dengan hanya beberapa kata sederhana dari Kaisar, ratusan ribu penggarap pendirian yayasan yang aneh di alun-alun terbakar dengan semangat dan bersemangat untuk pergi. Kaisar menyatakan, karena Tuanmu diundang sebagai juri untuk kompetisi sekte ini, kami akan memulai dengan kompetisi penyempurnaan senjata. Karena Tuanmu milik puncak etiril dan perlu memasuki medan perang kuno juga, itu berarti hanya ada 9 tempat tersisa untuk diperebutkan di peringkat senjata. Makna di balik kata-kata Kaisar jelas, mengingat kemampuan Suzimo, dia secara alami adalah nomor 1 di peringkat senjata bahkan tanpa perlu bersaing. Tidak ada yang keberatan dengan itu. Bahkan master penyempurnaan senjata yang telah tenggelam dalam seni penyempurnaan senjata selama ratusan tahun tidak akan berani bersaing dengan Suzimo, apalagi master penyempurnaan senjata muda di alun-alun. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan, Tuanmu? Kaisar bertanya. Bangkit, Suzimo menatap ratusan ribu penggarap pendirian yayasan aneh di alun-alun dalam-dalam sebelum berkata dengan lambat, ketika saya tiba, saya mendengar seseorang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun dari puncak etiril yang dapat memperbaiki senjata. Setelah mendengar ini, alun-alun dan area penonton menjadi gempar. Jika sebelum ini, kata-kata itu tidak akan menjadi masalah besar karena itu adalah sesuatu yang diakui semua orang secara terbuka. Tapi sekarang, siapapun yang berani mengatakan sesuatu seperti itu pasti mematikan jari kaki mereka. Semua orang menyapu pandangan mereka dan memperhatikan bahwa Suzimo memiliki sedikit niat membunuh di wajahnya. Mereka semua menyadari bahwa master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Great Zhou akan menjatuhkan seseorang. Siapa yang mengatakan itu? Maju. Suzimo hampir berada di puncak area penonton saat dia melihat ke bawah ke alun-alun dari atas. Meskipun nadanya tenang, itu dicampur dengan dominasi yang melebihi orang lain. Swoosh, swoosh, swoosh. Tatapan yang tak terhitung mendarat di Tao Feng. Sebelumnya, semua orang di sekitar area tersebut telah menyaksikan konflik antara Tao Feng dan Suzimo. Tao Feng merasakan tekanan padanya berlipat ganda, wajahnya pucat dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Siapa yang dibicarakan Tuanmu? Seseorang dari Sekte Api Sejati. Saya mendengar bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari generasi muda. Sungguh lelucon. Tuanmu baru berusia 20-an dan orang ini berani mengklaim bahwa dia adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 di generasi muda. Diskusi di kerumunan semakin keras. Kerumunan di sekitar Sekte Api Sejati berangsur-angsur bubar. Melihat bahwa dia akan dipilih, Tao Feng menggertakkan giginya dan menonjol dengan tatapan berbisa di matanya. Dia berkata dengan penuh kebencian, itu aku. Inti emas dari Sekte Api Sejati mengerutkan kening dengan ekspresi jelek. Sangat bagus, Suzimo mengangguk. Karena kamu begitu sombong, kurasa standar master penyempurnaan senjata dari Sekte Api Sejati pasti sudah melampauiku. Siapa di antara kalian yang begitu tangguh? Berdirilah dan biarkan aku melihatnya. Menyapu pandangannya ke Golden Core Sekte Api Sejati di area penonton, mata Suzimo terlihat mengejek di dalamnya. Suzimo, jangan berlebihan. Penatua Zhang berkata dengan dingin. Jatuh ke laut, Suzimo menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, kurasa tidak. Dibandingkan dengan upaya pembunuhan yang tidak bermoral dari True Fire Sect 3 tahun lalu, ini bukan apa-apa. Penatua Zhang terdiam. Meskipun tidak ada bukti tentang itu, semua orang sangat menyadarinya. Faktanya, bahkan pemberitahuan Kaisar dipasang di pintu masuk lokakarya senjata api sejati. Suzimo sedang mencoba membangun dominasinya. Ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Ethereal Peak. Ini setara dengan membalas dendam untuk Ethereal Peak. Setelah mendengar diskusi di sekitar mereka, Xuan Yi dan Liu Hui saling bertukar pandang, keduanya bisa membaca kepuasan di mata satu sama lain. Setelah Suzimo muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa murid puncak Ethereal bersemangat tinggi dan tidak lagi kehilangan semangat. Beralih ke arah Tao Feng, Suzimo melanjutkan, kamu bahkan mengatakan bahwa master penyempurnaan senjata dari puncak Ethereal adalah lelucon. Izinkan saya bertanya sekarang, siapa yang bercanda? Tao Feng hampir menggertakkan giginya menjadi debu saat seluruh tubuhnya bergetar. Menurunkan kepalanya sedikit, pipinya dipenuhi dengan keganasan dan matanya semakin gila setiap detik. Suzimo, aku tidak yakin padamu. Tiba-tiba, Tao Feng mengangkat kepalanya dan berteriak dengan mata memerah, ada lebih dari 100.000 kultivator yang hadir tapi tidak ada yang menyaksikanmu memurnikan senjata secara pribadi. Siapa yang tahu jika Anda sebaik yang Anda klaim? Kenapa kamu bisa mengklaim tempat di weapon ranking bahkan tanpa harus memperbaiki senjata? Tao Feng tampaknya telah kehilangan akal sehatnya tetapi pada kenyataannya, kata-katanya sangat mematikan. Suzimo baru berusia 20-an dan berada di ranah yayasan pendirian. Namun, dia bisa menyesuaikan senjata roh tingkat tertinggi, itu memang tampak sedikit konyol. Bahkan jika dia telah mulai memurnikan senjata di dalam rahim ibunya, itu hanya akan menjadi 20 tahun yang aneh. Bisakah dia benar-benar lebih baik daripada master penyempurnaan senjata di luar sana yang telah membenamkan diri dalam seni penyempurnaan senjata selama ratusan tahun?
Semua orang yang hadir memiliki keraguan untuk memulai. Setelah kata-kata Tao Feng, kecurigaan mereka semakin meningkat. Mungkinkah ada ahli yang kuat yang mendukung Su Zimo? Pakar itu akan turun tangan dalam hal menyempurnakan senjata sementara Su Zimo hanya sebagai front. Lagi pula, tidak ada yang pernah melihat Su Zimo memurnikan senjata sebelumnya. Banyak orang memikirkannya dan merenungkan diri mereka sendiri, jika mau dari Mo Ling berasal dari Su Zimo, mungkinkah Ling berasal dari ahlinya? Pikiran itu tampaknya membuat mereka semakin dekat dengan kebenaran. Cara banyak pembudidaya memandang Su Zimo berubah perlahan, membawa keraguan dan pengawasan dalam tatapan mereka. Dalam sekejap mata, Tao Feng sekarang menjadi pusat perhatian saat dia tertawa ke langit. Su Zimo, jika kamu punya nyali, datang dan bersainglah denganku di sini. Kami akan membiarkan semua orang menilai siapa leluconnya. Saya percaya bahwa semua orang ingin melihat apa yang Anda sebut teknik pengumpulan roh klan Mo. Ekspresi Kaisar tenang saat dia berpikir, mengesankan. Dengan kata-kata itu, sekte api sejati akan mendapat manfaat apapun yang terjadi. Jika Su Zimo tidak sebaik yang dia klaim, dia secara alami akan terekspos dengan bersaing dan Tao Feng akan menjadi terkenal karena hal ini. Bahkan jika Su Zimo benar-benar moling, dia mungkin akan melakukan kesalahan di bawah tekanan yang sangat besar di depan semua orang. Selain itu, ini tidak akan merugikan sekte api sejati karena mereka akan dapat mengamati proses penyempurnaan senjata Su Zimo dan bahkan mungkin melihat sekilas rahasia di dalamnya. Anda ingin mempelajari teknik pengumpulan roh saya. Hati Su Zimo tergerak saat dia tahu niat Tao Feng. Namun, dia tidak perlu takut membiarkan orang lain menonton atau belajar dari teknik pengumpulan rohnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa menguasainya. Master penyempurnaan senjata dari puncak etiril memiliki pengalaman tragis itu, siapapun yang belajar darinya adalah orang-orang yang tidak beruntung. Su Zimo, apakah kamu berani bersaing? Katakan sesuatu, teriak Tao Feng dengan provokatif. Saya tidak akan bersaing dengan Anda, karena Anda tidak memenuhi syarat. Namun, mengubah topik, Su Zimo melanjutkan dengan tenang, sebentar lagi, aku akan mengajarimu cara menyempurnakan senjata roh di tempat. Belajarlah dengan baik dan jangan mempermalukan True Fire Sect. Aku akan mengajarimu. Itu adalah nada dan sikap seorang tetua yang mengajar generasi muda. Semua orang tercengang. Eternal Secret King, Chapter 313. Bab 313, apa sebenarnya perbaikan senjata itu? Aku akan mengajarimu cara menyempurnakan senjata. Melawan tantangan Tao Feng, pernyataan tunggal Su Zimo langsung memperlebar jarak di antara mereka. Hehe, Tao Feng tertawa dingin. Aku akan melihat sendiri apa yang harus diajarkan Tuan Mo padaku. Kaisar melambaikan tangannya. Biarkan kompetisi untuk peringkat senjata dimulai secara resmi. Saat Kaisar menyelesaikan kalimatnya, para kultivator yang ikut serta dalam kompetisi weapon ranking melepaskan diri dari kerumunan dan tiba di area cekung yang luas di antara 4 pilar batu giok. Tao Feng berjalan mendekat, tatapannya provokatif dan tidak pernah meninggalkan Su Zimo. Semua yang terbaik, kakak senior Sue, saudara muda Sue, lanjutkan. Dengan adanya junior brother Su, kamu bisa memberikan semua yang kamu punya tanpa tekanan apapun. Di bawah dorongan sedikit gemuk, Leng Rou dan yang lainnya, Sue juga tiba di area yang cekung. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, bersemangat dan dalam kondisi sempurna. Sue tahu bahwa dengan keadaannya saat ini, bahkan ada kemungkinan dia bisa mengungguli dirinya sendiri. Su Zimo duduk tinggi ke atas, tidak bergerak saat dia melihat semuanya dengan tenang tanpa niat untuk bangun. Bagaimanapun juga, dia adalah hakim yang dipilih oleh Kaisar, posisinya tidak tergoyahkan. Tidak ada batasan untuk jenis senjata roh yang bisa disempurnakan untuk kompetisi weapon ranking. Namun, setiap orang hanya memiliki 3 peluang. Dalam 3 putaran penyempurnaan senjata, mereka harus memilih senjata roh dengan tingkat dan kualitas terbaik untuk evaluasi akhir. Jika mereka gagal dalam ketiga putaran penyempurnaan senjata, itu berarti mereka kehilangan hak untuk bersaing. Ada total 1072 master penyempurnaan senjata yang ikut serta dalam kompetisi sekte kali ini dan mereka semua berkumpul di area yang tenggelam. Hampir pada saat yang sama, mereka semua mengeluarkan tripod senjata mereka dan meletakkannya di depan mereka. Swoosh! Seketika, api yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menerangi satu sama lain. Ada beberapa api roh level 1 dan bahkan beberapa di level 3. Dia sedang menghangatkan tripodnya. Mereka yang mampu bersaing dalam kompetisi sekte adalah para elit dari masing-masing sekte. Secara alami, mereka sangat akrab dengan proses penyempurnaan senjata. Banyak pembudidaya telah lama memilih bahan mereka. Tepat setelah menghangatkan tripod senjata mereka, mereka menempatkan material mereka di dalam dan meningkatkan suhu api untuk mulai melebur. Untuk tahap ini, semakin tinggi tingkat nyala api, semakin banyak kotoran yang bisa dibersihkan. Sui telah mengolah api roh level 2 sementara api roh Tao Feng berada di level tertinggi 3. Waktu perlahan berlalu. Yang pertama menyelesaikan proses peleburan adalah Tao Feng. Langkah selanjutnya, penempaan. Setelah itu tempering. Penggarap dari area penonton dan alun-alun tertarik pada teknik penyempurnaan senjata Tao Feng saat mereka mengangguk dalam diam. Teknik Tao Feng memang jauh melampaui orang-orang di sekitarnya. Sangat jarang seseorang memiliki pemahaman dan pencapaian seperti itu terhadap penyempurnaan senjata pada usia 30 tahun. Namun, nama lain terlintas di benak semua orang setelah itu dan mereka mau tidak mau menoleh untuk melihat Su Zimo yang duduk di atas. Saat itu, Su Zimo sedang tenang, teknik penyempurnaan senjata Tao Feng yang brilian tampaknya tidak berpengaruh padanya. Hai, sama seperti semua orang tertarik pada ribuan master penyempurnaan senjata yang aneh di alun-alun, Demones Ji menyelinap ke sisi Su Zimo. Dia meniup telinganya dan memanggil dengan cara menggoda. Su Zimo tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Ketika Demones Ji melihat tubuh Su Zimo yang agak kaku dan wajah memerah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dengan senyuman. Tuan muda kedua Su, kamu sangat bias. Sudut mulut Su Zimo berkedut saat dia mengamati sekelilingnya dengan ekspresi yang tidak wajar. Ketika dia melihat bahwa tidak ada yang melihat ke arah mereka, dia menghela nafas lega. Mencondongkan tubuh ke dekat tubuh Su Zimo, Demones Ji menghembuskan napas dengan aroma bunga dan berbisik, kudengar kamu menyesuaikan jubah panjang yang dikenakan kakakku. Ya, Su Zimo tidak berdaya dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Aku juga mau. Demones Ji berkata dengan putus asa, aku bahkan tidak punya pakaian yang cocok untukku. Lihat apa yang saya kenakan. Itu bahkan tidak pas sama sekali. Su Zimo berbalik untuk melihat secara naluriah dan melihat dada putih dan putih Demones Ji. Seketika, dia memutar kepalanya ke belakang dan menghirup udara dalam-dalam sambil menutup matanya untuk menenangkan diri. Sebelum dia menyadarinya, dia berkeringat dingin dan terlihat kusut. Iblis ini, meskipun Su Zimo tahu betul bahwa ini adalah metode rayuan Demones Ji, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya.
Selanjutnya, Kaisar ada di belakangnya dan Ji Yaoxui ada di sampingnya. Rasa kegembiraan yang tak terlukiskan menarik hatinya dan sulit baginya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Sekarang, di area cekungan, Tao Feng sudah menyatu dengan temper dan mulai mengumpulkan roh. Tak lama kemudian, dia mengumpulkan pola roh pertamanya. Sima Zi dari Sekte Api Sejati mengangguk pada dirinya sendiri. Dia telah menyaksikan seluruh proses penyempurnaan senjata Tao Feng dan tidak ada kesalahan sama sekali. Ada kemungkinan besar senjata roh kelas atas dapat disempurnakan. Beberapa saat kemudian, sinar cahaya roh lainnya menyala. Pola roh kedua, meskipun itu sudah menjadi senjata roh tingkat menengah, Tao Feng tidak berniat berhenti. Setelah beberapa saat lagi, pola semangat ketiga bersinar di depan semua orang. 3 pola roh, itu adalah senjata roh kelas atas. Saat itulah Tao Feng menghela nafas lega. Sebelum ini, dia memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi dalam menyempurnakan senjata roh kelas atas. Fakta bahwa dia berhasil dalam sekali percobaan hari ini berarti dia dalam kondisi yang baik. Dengan mengamankan senjata roh kelas atas di putaran pertama penyempurnaan senjatanya, Tao Feng memastikan bahwa dia dapat terus mendorong untuk mencoba menyempurnakan senjata roh dengan tingkat lebih tinggi dalam 2 upaya berikutnya. Memadamkan menjadi bentuk, senjata roh kelas atas terbentuk. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ada sangat sedikit orang yang bisa menyempurnakan senjata roh kelas atas di turnamen sekte sebelumnya. Dengan memurnikan senjata roh tingkat superior pada upaya pertamanya, Tao Feng telah membuktikan keahliannya sebagai master penyempurnaan senjata. Dia menoleh ke Suzimo, awalnya ingin memamerkan kesuksesannya. Namun, dia menyadari bahwa Suzimo sedang beristirahat di kursinya dengan mata tertutup dan tidak memandangnya sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semua master penyempurnaan senjata selesai dengan penyempurnaan senjata putaran pertama mereka. Beberapa berhasil sementara yang lain gagal. Sui He telah berhasil menyempurnakan senjata roh tingkat rendah. Dia tidak terburu-buru untuk mencoba senjata roh kelas menengah dan memanfaatkan putaran pertama untuk membiasakan diri dengan perasaan memurnikan senjata sehingga dia bisa mencapai bentuk puncaknya. 1000 master penyempurnaan senjata yang aneh beristirahat sejenak sebelum bersiap untuk putaran kedua. Saat itu, Susimo yang duduk tinggi di atas tiba-tiba membuka matanya. 2 lampu menyilaukan berkilau sesaat sebelum menghilang dan ketenangan kembali. Merasakan sesuatu, banyak inti emas mengalihkan pandangan mereka. Sima Zi dari Sekte Api Sejati berkata dengan eksentrik, Tuan Mo, apakah Anda bersiap untuk menyerang? Sebagai master penyempurnaan senjata nomor 1 dari Grid Zhou, kamu tidak akan menyempurnakan senjata roh kelas atas juga untuk menipu kami, kan? Penatua Zhang mencibir. Keduanya telah hidup selama ratusan tahun dan tidak bodoh. Mereka secara alami tahu bahwa kondisi dan keadaan pikiran seseorang memiliki dampak besar terhadap penyempurnaan senjata. Itulah mengapa mereka mencoba memprovokasi Susimo dengan kata-kata mereka. Saat itu, Tao Feng mengangkat suaranya dan menyatakan, Tuan Mo yang hebat mungkin tidak membutuhkan 3 putaran. Saya mendengar bahwa teknik pengumpulan roh klan Mo memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Mengingat kemampuan Tuan Mo, 1 putaran sudah cukup. Tekanan terus-menerus. Selama suasana hati Suzimo terpengaruh, pasti akan ada masalah dalam proses penyempurnaan senjatanya. Namun, di mata Suzimo, orang-orang dari Sekte Api Sejati itu seperti badut. Teknik pengumpulan rohnya sama sekali tidak berhubungan dengan kondisinya. Setelah 3 tahun pelatihan, Suzimo sudah dipersiapkan dengan baik dan keraguan serta ejekan dari dunia luar tidak dapat mempengaruhi kondisi mentalnya sama sekali. Kamu benar, 1 putaran saja sudah cukup. Suzimo tersenyum dengan tenang. Tao Feng, dan semua orang dari True Fire Sect, buka matamu lebar-lebar dan jernih untuk melihat apa sebenarnya perbaikan senjata itu. Eternal Secret King, Chapter 314. Bab 314, Penyempurnaan Sabre Roh. Bang, Suzimo tiba di tengah area penonton dan mengambil tripod senjatanya dari tas penyimpanannya, membantingnya dengan keras ke tanah dengan suara keras. Pada saat itu, bukan hanya Tao Feng dan semua orang dari True Fire Sect, ratusan ribu pembudidaya aneh di alun-alun dan ribuan inti emas aneh di area penonton, pandangan semua orang tertuju pada Suzimo. Besarnya tekanan itu adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa mengerti sama sekali. Di mata semua orang yang hadir, apakah Suzimo memiliki kemampuan atau tidak, dia masih terlalu muda. Jika keadaan mental dan kemauannya tidak cukup tegas dan dia menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dia pasti akan menghadapi masalah besar dalam proses penyempurnaan senjatanya. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Suzimo mengumpulkan api merah di telapak tangannya dan mulai menghangatkan tripod. Setelah pemanasan tripod, dia mengambil potongan-potongan komponen roh yang memancarkan ki roh yang kuat dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke dalam tripod senjata. Astaga, itu batu bulu ungu. Segenggam pasir itu redup dan kusam. Sepertinya pasir tanpa kilau. Lihat, ada juga Ice Silcum Steel, Crimson Gold Crystal, dan Mystic Lightning Jade. Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Komponen roh itu sangat langka dan salah satunya akan cukup untuk digunakan sebagai bahan inti untuk membuat senjata roh kelas tertinggi. Tapi sekarang, dia telah menggabungkan semua komponen roh langka itu bersama-sama. Apa yang dia coba perbaiki? Keraguan itu muncul di benak semua orang. Semakin banyak komponen roh langka yang digabungkan, semakin tinggi kesulitan penyempurnaan senjata. Itu adalah risiko yang berani diambil oleh beberapa ahli penyempurnaan senjata. Tak lama kemudian, semua komponen roh dilemparkan ke dalam tripod senjata. Swoosh! Api berkobar dengan hebat pada komponen roh di tripod senjata. Waktu perlahan berlalu. Setelah peleburan, tiba waktunya untuk proses penempaan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, senjata roh secara bertahap terbentuk. Pada saat yang sama, mata semua orang secara bertahap melebar karena terkejut. Apa itu? Pedang. Astaga, bukankah pedang itu terlalu besar? Bahkan ada pegangannya. Jika seseorang menggunakan itu, mengesampingkan konsumsi besar-besaran energi roh, itu akan sangat tidak nyaman dan canggung. Bahkan jika dia berhasil memperbaikinya, itu akan sia-sia. Pedang panjang secara bertahap terbentuk di dalam tripod senjata Suzimo. Itu setinggi setengah orang dan memiliki lebar yang sangat lebar, sedikit lebih besar dari telapak tangan orang dewasa, pedang yang berat dan kokoh. Selama 3 tahun terakhir, Suzimo telah menyempurnakan terlalu banyak senjata roh. Dia memiliki ratusan senjata roh tingkat tertinggi. Namun, Suzimo tidak pernah menyempurnakan pedang yang dibuat untuk dirinya sendiri. Saat ini, Suzimo merasa waktunya sudah tiba. Seorang pria dari True Fire Sect berkata, pedang itu memiliki pegangan. Dia harus membuatnya untuk dirinya sendiri. Kudengar dia kuat dalam pertarungan jarak dekat. Orang yang berbicara memiliki tatapan dingin dan sinis yang membawa niat membunuh saat dia menatap Suzimo. Dia adalah He Jiang, murid warisan dari Sekte Api Sejati.
Adiknya, Hesing, adalah eliksir refinement master yang meninggal di tangan Suzimo. Sayangnya, dia melupakan satu hal. Tao Feng mengejek dengan dingin. Dengan begitu banyak komponen roh yang dilebur menjadi satu, bahkan jika semua ketidakmurnian dibersihkan, bobot pedang itu akan sangat menakutkan. Dia bahkan tidak akan bisa mengangkatnya. Suzimo sangat puas melihat pedang roh yang perlahan terbentuk. Dia memiliki kekuatan ilahi, namun dia tidak tahu apa-apa tentang teknik penggunaan pedang, itulah alasan mengapa dia membuat pedang roh besar yang tampaknya canggung. Dengan itu, pedang roh yang awalnya berat dan ganas akan mampu melepaskan serangan yang sangat menakutkan jika digabungkan dengan fisiknya yang besar dan ki darahnya yang menakutkan. Setelah penempaan selesai, penempaan dimulai. Dengan energi roh, Suzimo memadatkan sepasang tangan besar yang memasuki tripod senjata. Jari-jarinya memukul pisau berulang kali seperti palu, mengeluarkan suara yang renyah dan menyenangkan. Melekat, dentang. Sesaat kemudian, ekspresi dari banyak weapon refinement masters yang hadir berubah. Meskipun tersembunyi di tripod senjata dan mereka tidak bisa melihat teknik penempaan Suzimo, celah antara setiap suara yang menyerang persis sama. Itu sangat tepat seolah-olah semuanya telah dihitung. Ini, banyak inti emas telah menyadari bahwa Suzimo tidak diragukan lagi adalah tuanmu. Master penyempurnaan senjata biasa tidak akan bisa menguasai teknik penempaan seperti itu. Selain itu, dari langkah pemilihan material hingga tempering, gerakan Suzimo mulus dan cair seperti air. Itu seperti kebiasaannya yang dipenuhi dengan kesempurnaan. Simazi mencemooh dengan dingin dan berpikir, jadi bagaimana jika kamu adalah tuanmu? Setelah kami melihat teknik pengumpulan roh Anda nanti, kami mungkin dapat memahami rahasia di dalamnya. Setelah sekian lama, temper berakhir. Lapisan tipis keringat memenuhi dahi Suzimo. Dengan begitu banyak komponen roh yang digabungkan, kesulitan penempaan juga meningkat pesat baginya. Setelah penempaan, muncul aspek paling penting dari penyempurnaan senjata, pengumpulan roh. Simazi dapat dengan jelas merasakan Simazi dan semua orang dari True Fire Sect tegang, mengawasinya dengan saksama. Dia terkekeh pelan dan berkata, kamu ingin melihat teknik pengumpulan rohku. Baiklah, aku akan membiarkan kalian melihatnya dengan jelas. Tepat setelah itu, di depan semua orang, Suzimo tiba-tiba melakukan sesuatu. Dia melepaskan tripod senjatanya. Semua orang dari puncak etiril sudah mengharapkannya dan relatif tenang. Namun, pembudidaya lainnya merasa ngeri. Khususnya untuk Golden Core yang paling dekat dengan Suzimo karena mereka bingung dan ingin mundur secara naluriah. Namun, mereka menyadari bahwa mereka berperilaku tidak sedap dipandang dan memberikan batuk palsu sambil menenangkan diri. Tanpa perlindungan apapun, Suzimo mulai mengumpulkan roh. Bahkan Kaisar mengerutkan kening ketika melihat itu, tidak mengerti apa tujuan di balik tindakan Suzimo. Risiko melepas tripod senjata untuk pengumpulan roh terlalu besar. Jika pola roh pertama gagal, itu akan setara dengan ledakan senjata roh semu dan kematiannya akan terbatas. Namun, jika dia gagal pada pola roh keempat, itu akan setara dengan ledakan senjata roh kelas atas dan dampaknya akan agak menakutkan. Bahkan jika itu adalah inti emas yang menyempurnakan senjatanya, dia akan terluka parah karena dia tidak siap untuk bertahan. Ji Yaoxue sedikit mengernyit dan mengatupkan bibir cerinya erat-erat, kekhawatiran terlihat jelas di matanya. Kakak, jangan khawatir. Dia tuanmu, dia pasti akan baik-baik saja. Saat itu, Demones Ji mendekat dan memegang tangan Ji Yaoxue yang agak dingin sambil menghiburnya dengan senyuman. Ji Yaoxue memaksakan senyum tetapi kekhawatiran di matanya tidak berkurang sedikit pun. Suara mendesing. Saat itu, cahaya menyala. Pola roh pertama berhasil diringkas. Suzimo tidak berhenti dan terus memadatkan pola roh kedua. Semua orang menahan napas dan terus menonton. Setelah beberapa saat, lampu lain menyala. Pola roh kedua berhasil dipadatkan. Terengah-engah terdengar dari kerumunan. Telapak tangan Ji Yaoxue dipenuhi keringat. Meskipun Suzimo telah mengatur dua pola roh berturut-turut, dia bahkan lebih gugup sekarang. Sebelumnya, jika Suzimo gagal dalam pengumpulan roh, dia hanya akan kehilangan muka. Namun, jika dia gagal di kemudian hari, yang akan hilang adalah nyawanya. Ji Yaoxue lebih suka Suzimo gagal dalam dua pola roh pertamanya daripada membiarkannya terluka. Sayangnya, itu sudah terlambat. Suzimo sudah memadatkan pola roh ketiganya. Eternal Secret King, Chapter 315. Bab 315, sempurna. Waktu yang dibutuhkan Suzimo untuk memadatkan pola roh ketiganya ternyata lebih lama. Sejak awal, semua orang dari True Fire Sect, termasuk Tao Feng, telah mengamati setiap gerakan Suzimo dengan hati-hati tanpa melewatkan satu detail pun. Namun, mereka tidak mendapatkan banyak melalui pengamatan mereka. Mereka hanya memperhatikan bahwa proses pengumpulan roh Suzimo tidak selesai sekaligus, tetapi sesekali. Kadang-kadang, meskipun dia sudah mulai dengan pengumpulan roh, untuk beberapa alasan, Suzimo akan menyerah dan melakukan upaya baru. Tidak ada pola untuk dibicarakan untuk pengulangannya. Apa ini? Meskipun Simazi dan yang lainnya telah menyempurnakan senjata selama ratusan tahun, tidak ada dari mereka yang pernah melihat teknik pengumpulan roh yang begitu aneh. Suara mendesing, cahaya yang sedikit menyilaukan melintas. Saat semua orang tersesat, pola roh ketiga berhasil dipadatkan. Swoosh! Xuan Yi dan Liu Hui menghela nafas lega, saling memandang dengan rasa takut yang masih ada. Meskipun mereka pernah mendengar tentang teknik pengumpulan roh aneh Suzimo di puncak etiril, itu terjadi 3 tahun lalu. Selain itu, Suzimo hanya mampu menyempurnakan senjata roh tingkat rendah pada saat itu dan relatif lebih mudah untuk memadatkan satu pola roh. Tapi sekarang, Suzimo telah memadatkan 3 pola roh. Ji Yaoxue terlihat lebih santai dan juga menghela napas dalam-dalam. Pada saat itu, wajah para inti emas di kedua sisi Suzimo sedikit berubah dan mereka merasa sedikit gelisah. Ketika mereka melihat bahwa Suzimo tidak berniat berhenti setelah memadatkan pola roh ketiganya, beberapa inti emas tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mundur dengan tergesa-gesa. Pada titik ini, jika pengumpulan rohnya gagal, itu akan setara dengan ledakan senjata roh tingkat tinggi. Golden Core yang tidak cukup kuat akan terluka di tempat dan mereka akan terlihat lebih menyedihkan pada saat itu, tidak perlu mengambil risiko itu demi penampilan. Tentu saja, ada beberapa Golden Core yang berpura-pura tenang karena kuat dan tidak pergi. Di permukaan, mereka menyaksikan Suzimo menyempurnakan senjatanya dengan tenang. Namun pada kenyataannya, mereka gelisah dan telapak tangan mereka diletakkan di atas tas penyimpanan mereka, siap untuk menghancurkan jimat pelindung mereka pada saat pertama untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu yang salah. Sama seperti semua orang merasa tidak nyaman, seberkas cahaya meledak lagi dengan cara yang menakjubkan. Ah, seruan meledak dari alun-alun dan area penonton. Pola roh keempat, tidak ada yang menyangka bahwa pola roh keempat akan dipadatkan segera setelah pola roh ketiga terbentuk.
Empat pola roh, itu adalah senjata roh tingkat tertinggi. Saat ini, tidak ada yang berani mempertanyakan kemampuan Susimo dalam penyempurnaan senjata. Seberapa yakin dia dalam teknik pengumpulan rohnya untuk memadamkan empat pola roh tanpa menggunakan tripod senjata? Semua orang dari True Fire Sect mengerutkan kening. Situasinya benar-benar berbeda dari yang mereka harapkan, mereka sama sekali tidak dapat melihat apapun dari proses penyempurnaan senjata Susimo. Tao Feng memelototi Susimo dengan dingin dan menggertakkan giginya, berpikir dalam hati, senjata roh tingkat tertinggi, ya. Saya akan mencobanya nanti, kami belum tahu siapa yang akan menang. Selamat, Tuan Mo. Namun senjata roh tingkat tertinggi lainnya telah disempurnakan oleh Anda. Petik 2. Golden Core yang sebelumnya mengelak bergegas kembali dengan tangan tertangkup. Namun, Susimo sepertinya tidak mendengar apapun. Saber roh melayang di udara dan ki roh di sekitarnya belum bubar. Menatap bola ki roh, Susimo melakukan upaya pengumpulan roh lagi. Semua orang tercengang. Apa yang coba dilakukan Susimo? Itu sudah menjadi senjata roh tingkat tertinggi dengan empat pola roh pada saat ini. Jika dia melanjutkan pengumpulan roh, itu akan menjadi senjata roh yang sempurna. Susimo sedang mencoba menyempurnakan senjata roh yang sempurna. Kerumunan gempar. Set. Di area penonton, ekspresi dari banyak inti emas berubah dan mereka tersentak. Beberapa inti emas yang baru saja kembali dengan kepalan tangan lolos dengan kecepatan yang lebih tinggi sekali lagi. Sungguh gila. Dia benar-benar gila. Dia mencoba memadatkan secara paksa pola roh kelima tanpa perlindungan tripod senjata. Bahkan kelompok inti emas yang berpura-pura tenang tidak bisa duduk diam lagi saat mereka bergegas dan melarikan diri dari Susimo dengan wajah pucat. Lelucon macam apa itu? Jika dia gagal mengumpulkan roh, itu akan setara dengan ledakan senjata roh tingkat tertinggi. Dalam jarak dekat, mereka akan mati bahkan jika mereka berhasil menghancurkan jimat perlindungan mereka. Sedangkan untuk Weapon Refinement Master sendiri, dia akan hancur berkeping-keping. Hati Ji Yaoxue mengepal sekali lagi. Bahkan Demones Ji sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak menyangka Susimo akan melakukan pertaruhan sebesar itu. Kaisar dan kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, Gusi, tampak bingung. Selain khawatir, mereka terlihat kagum di mata mereka. Meskipun mereka berdua tidak tahu cara menyempurnakan senjata, mereka tahu bahwa ini memang kesempatan terbaik bagi Susimo untuk membuat senjata roh yang sempurna. Lagi pula, momentum ada bersamanya dan Lady Luke juga bersinar langsung padanya. Selama 3 tahun terakhir, Susimo menghabiskan waktu setiap hari untuk penyempurnaan senjata tanpa mengendur sama sekali dan keterampilannya terus meningkat. Selanjutnya, dia menemukan bahwa itu benar-benar terlalu sulit jika dia ingin menyempurnakan senjata roh yang sempurna. Sempurna berarti tidak boleh ada kekurangan sama sekali. Dalam hal pengumpulan roh, Susimo tidak memiliki masalah. Namun, ada 6 langkah penyempurnaan senjata. Dia harus mencapai kesempurnaan dengan setiap 6 langkah untuk menciptakan senjata roh yang sempurna. Untuk setiap langkah menjadi sempurna, itu tidak hanya bergantung pada skill Weapon Refinement Master, itu juga pada kondisi mental, kondisi dan keadaan eksternalnya. Faktanya, bahkan ada sedikit keberuntungan yang terlibat. Keberuntungan adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan. Susimo telah mencari perasaan misterius itu. Sepanjang jalan, saat dia berjalan, Susimo merasakan kesempatan yang samar-samar. Oleh karena itu, ketika dia memutuskan bahwa dia akan menunjukkan keterampilan penyempurnaan senjatanya, dia sudah bertekad untuk mendapatkan senjata roh yang sempurna. Untuk 4 langkah pertama penyempurnaan senjata, pemilihan material, peleburan, penempaan, semuanya berjalan lancar tanpa cacat. Dalam hal pengumpulan roh, Susimo memiliki tingkat keberhasilan 100%. Pedang roh tingkat sempurnanya pasti akan lahir hari ini. Memikirkan itu, Susimo merasa jauh lebih santai. Semua orang dari Sekte Api Sejati, apakah Anda ingin tahu apa rahasia di balik teknik pengumpulan roh klanmu? Saat semua orang merasa tegang, Susimo tiba-tiba bertanya. Rahang semua orang jatuh ke tanah karena terkejut. Master penyempurnaan senjata mana yang tidak akan memberikan segalanya selama pengumpulan roh yang merupakan segmen yang menegangkan? Bagaimana mungkin Susimo masih memiliki energi untuk mengalihkan pembicaraan? Susimo melanjutkan, sebenarnya, rahasia di balik teknik pengumpulan roh klanmu itu sederhana. Anda hanya perlu melepas tripod senjata Anda selama pengumpulan roh dan menempatkan diri Anda dalam keadaan mati. Dengan begitu, Anda dapat mengumpulkan keberuntungan Anda dengan lebih baik dan meningkatkan tingkat keberhasilan pengumpulan roh Anda. Kata-katanya setengah benar, melepas tripod senjata memang benar, tapi itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Sungguh omong kosong asteriske. Shimazi mencemooh. Baginya, kata-kata itu penuh dengan celah dan sangat konyol. Susimo tersenyum dengan tenang tanpa membalas. Dia tahu bahwa orang-orang dari True Fire Sect pasti akan mempercayainya. Itu karena sebagian besar waktu, orang lebih suka mempercayai hal-hal yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Bahkan jika itu palsu, pada saat itu, cahaya yang menyilaukan keluar seperti matahari yang cerah, menerangi kehampaan sedemikian rupa sehingga semua orang hampir tidak bisa membuka mata. Pola roh kelima berhasil diringkas.